Shalom, saya Pendeta Pati Stefanus Ginting, Gembala Sidang Gereja Kemenangan Iman Indonesia Sejabodetabek dan Cikampek. Saya menjadi Gembala Sidang, saudara, bukan karena saya menghendaki menjadi Gembala Sidang, tetapi karena Tuhan yang memilih saya, Tuhan yang memanggil saya jadi hamba Tuhan. Bukan juga karena saya sekolah Alkitab, tapi sekali lagi karena panggilan khusus dalam kehidupan saya. Terlalu panjang tuh saya ceritakan kisah tersebut, tetapi pada waktu Tuhan memanggil saya jadi Gembala Sidang, saya masih bekerja sebagai seorang pegawai negeri, itu pegawai Bapeksta Keuangan, Kementerian Keuangan di Jakarta. Nah, saya memulai sidang Tuhan ini, yaitu Gereja Kemenangan Indonesia pada tanggal 22 Maret 1992 yang lalu, jadi 27 tahun yang lalu, dengan jumlah jemaat hanya sebanyak 12 orang saja. Ya, 12 orang termasuk saya dan istri saya. Dan dengan anugerah Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup saya, dalam pelayanan saya, sidang Tuhan ini terus berkembang begitu rupa, sehingga sekarang pada usia yang ke-27 tahun ini, gereja Tuhan ini sudah memiliki cabang 27 cabang di seluruh Jabodetabek, dengan jumlah kira-kira jemaat yang beribadah sekitar 2.500-an orang. Nah, ada begitu banyak ayat Alkitab yang sudah mempengaruhi hidup saya, terutama kalau bicara tentang pelayanan. Salah satu ayat yang sangat mengubah kehidupan saya adalah dari kitab 2 Petrus pasal 3 yang ke-9 yang demikian bunyinya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, Alkitab ini dengan jelas berkata, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, lewat ayat ini saya mengerti dan menyadari bahwa Tuhan menghendaki semua orang, ya, siapapun dia, Tuhan menghendaki supaya semua mereka bertobat dan diselamatkan. Saya ulangi, Tuhan menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat, diselamatkan, masuk dalam kerajaan sorga. Tidak peduli siapapun orang itu, apakah orang itu berdosa, dari manapun latar belakangnya. Nah, semakin saya mendalami ayat-ayat Alkitab, setelah saya belajar Alkitab lebih jauh lagi, saya menyadari betapa dalamnya kasih Tuhan. Alkitab berkata, Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa saja yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita juga tahu dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, Yesus datang bukan mencari orang benar, tetapi mencari orang yang berdosa. Dan Rasul Paulus berkata dalam kitab Roma pasal 3, 23-24, semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, semua orang, siapapun dia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21, Alkitab dengan jelas berkata bahwa caranya Tuhan menebusnya adalah dengan mati bagi kita semua orang berdosa. Dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-5:21 tadi dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa, yaitu Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia, itu dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Nah, lebih jauh lagi dalam kitab Efesus pasal 2 ayat ke-8 dan 9 berkata, bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Lebih jauh lagi dalam kitab Efesus pasal yang kedua, yang ke-8 dan 9, Alkitab berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Dan 9 dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, dari ayat ini saya mengerti bahwa orang diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga semata-mata karena anugerah, bukan karena berbuat baik. Ya, kita harus berbuat baik, tapi bukan karena itu kita diselamatkan. Kita diselamatkan semata-mata karena menerima anugerah. Demikian juga dengan orang sebaliknya.
Orang masuk dalam neraka juga bukan karena berbuat dosa. Perhatikan kata-kata saya. Orang masuk dalam neraka bukan karena berbuat dosa. Kenapa? Karena semua orang sudah pernah berbuat dosa. Alasan satu-satunya orang masuk dalam neraka hanya satu, yaitu karena mereka menolak anugerah. Karena mereka berkata tidak kepada juru selamat itu. Nah, bila mana orang berdosa itu berbuka hati kepada Yesus dan berkata, ampuni saya dan selamatkan jiwa saya, maka oleh anugerah Tuhan dia diselamatkan. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, jika demikian apa yang mau saya katakan pada saudara? Seorang pun tidak sanggup menyelamatkan jiwanya. Karena Alkitab berkata, tanpa Yesus tidak seorang pun bisa masuk surga. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia ini segala daya upahnya adalah sia-sia dan percuma saja. Yesaya pasal 64 ayat ke-6 berkata, demikianlah kami sekalian seperti orang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi segala upaya manusia untuk mencapai surga dengan kekuatan sendiri adalah sia-sia dan percuma saja. Nah, itulah sebabnya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan dan tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, demikianlah ayat-ayat ini terus membara dalam hati saya dan mempengaruhi kehidupan saya, terutama dalam pelayanan saya. Sehingga setiap firman yang saya sampaikan senantiasa bernuansa dan bernada penginjilan. Nah, terlebih lagi dan terutama setelah saya mengetahui dan membaca satu ayat firman Tuhan berkata bahwa neraka itu diciptakan bukan untuk manusia. Ya, saya mau tegaskan pada saudara melalui kesempatan ini bahwa neraka itu sudah ada sebelum manusia diciptakan, bahkan sebelum dunia diciptakan. Alkitab dengan sangat jelas berkata bahwa neraka itu diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Untuk jelas saya membaca dari kitab Matius pasal 25 ayat 41 dikatakan, dan ia yaitu Tuhan akan berkata kepada mereka yang ada di sebelah kirinya, yaitu menolak Yesus tadi, menyala dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk, menyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, jadi ayat ini dengan jelas berkata bahwa neraka itu diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, bukan untuk manusia. Nah, demikianlah dari ayat demi ayat saya membaca, saya merenungkan, dan kemudian saya mengetahui persis begitu luar biasanya Tuhan mengasihi manusia ini, sehingga dia sudah menyediakan berkat yang begitu luar biasa, itu surga yang kekal. Dari kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 9 tadi dikatakan, Tuhan sudah menyediakan semuanya bagi kita untuk keselamatan tersebut. Nah, saya menegaskan pada jemaat saya begini, bahwasanya alasan kita hidup di dunia ini satu-satunya sesudah diselamatkan adalah untuk membawa orang lain kepada keselamatan. Bukan untuk hidup berhasil, bukan untuk sehat dan seterusnya. Karena kalau bicara soal berhasil, sehat dan berbahagia, lebih baik pulang ke sorga. Alasan kita hidup satu-satunya adalah membawa orang lain kepada keselamatan. Dan apapun yang kita butuhkan dalam rangka menyelamatkan orang tersebut, Tuhan akan memberikannya. Apakah itu berupa materi, apakah itu keberhasilan, lewat semua itu kita bisa bersaksi bagi mereka bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pada kita semuanya. Itulah yang dimaksudkan dalam Matius pasal 6 ayat 33 tersebut, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudaraku, itulah yang menjadi kesaksian saya pada kesempatan ini, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin.